Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para imam masjid, pengurus DKM Masjid Baitur Ridwan. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah beri kesempatan kita untuk bisa berkumpul. Kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sholat berjamaah, kemudian menjalankan rutinitas kita, keistiqomahan kita untuk mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya di Kamis terakhir di setiap bulan, di mana kitab yang kita kaji adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang berisi tentang kumpulan sekitar 42 hadis pilihan yang menjadi pondasi agama Islam. Kabarnya sehat bapak-bapak semua ya? Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Khusus pertanyaan ini khusus Pak Widi. Kaifa haluk? Jawabannya api-api katanya. Gimana jawabannya ini? Ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Monggo sambil dinikmati cemilan yang disediakan Ustadz Saipul. Kita sekarang sudah mencapai hadis yang nomor 18. Alhamdulillah, sudah lebih dari sepertiga hadis dari kitab Arba'in Nawawi kita kaji. Kita sudah sampai di hadis yang nomor 18. Seperti biasa akan saya bacakan dulu teks redaksi matan hadisnya. Kemudian baru setelah itu kita sedikit mengulas bagaimana syarah atau keterangan dari para ulama terkait hadis yang kita bahas. Hadis yang kita kaji di siang hari ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundubin bin Junadata wa Abi Abdirrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang sangat terkenal bernama Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kita tahu bahwa Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini adalah sahabat Nabi yang oleh Rasulullah SAW didelegasikan atau dikirim ke negeri Yaman untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman. Beliau meriwayatkan hadis ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Saya terjemah, ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah haitsuma kunta, kapanpun dan dimanapun kau berada. Lalu Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau khilaf, kalau kau terlanjur berbuat kesalahan,
maka ikutilah perbuatan kesalahanmu itu al-hasanah, dengan perbuatan baik. Segera lakukan perbuatan baik ketika kau terpleset melakukan kesalahan. Maka kata Nabi, tamhuha, niscaya amalan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Lalu Nabi SAW menutup, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan sesama manusia, bergaullah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik. Saya ulang lagi terjemah ringkasnya. Di awal hadis Nabi memerintahkan Sayyidina Mu'ad untuk ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kau Mu'ad. Kita sering mendengar dari para asatid, dari para khatib, definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Andaikan hadis ini berhenti sampai di sini Bapak Ibu, maka rasanya berat. Seandainya Nabi hanya mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, takut sama Allah dimanapun dan kapanpun kau berada. Berat ini Pak. Tapi Nabi sadar, Nabi sedang berbicara dengan umatnya yang manusia biasa. Yang namanya manusia sesekali akan kepleset karena faktor lingkungan, karena desakan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kata baginda Nabi, kalau kau kepleset, kalau kau terlanjur berbuat salah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, maka segera susul perbuatan burukmu itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka niscaya perbuatan baik tadi akan menghapus yang buruk itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, lalu berakhlaklah ke sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini sekaligus mengkonfirmasi judul yang saya setorkan ke Pak Arifin. Jadi awalnya saya memberi judul flyernya dengan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tapi Pak Arifin protes, Pak Ustadz ini bisa disalahpahami. Nah makanya saya klarifikasi di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kesannya kata Pak Arifin, diksi judul ini bisa mengajak orang untuk berbuat buruk. Nah, jadi terima kasih buat Ustadz Arifin sudah dikoreksi. Jadi judulnya langsung saya revisi, amalan penggugur dosa. Jadi perlu Mas, orang seperti Ustadz Arifin ini perlu karena Ustadz juga rentan salah, jadi perlu dikoreksi. Kemarin pertemuan yang lalu beliau mengkoreksi bacaan Fatihahnya imam. Nah sekarang judulnya yang dikoreksi pada pertemuan fikih yang lalu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini jangan difahami sebagai hadis yang justru mengentengkan untuk berbuat salah, tidak. Tetapi hadis ini oleh ulama difahami bahwa rahmat Allah itu maha luas, ampunan Allah itu maha luas. Maka ketika kita tergelincir karena kita adalah manusia biasa, Allah Ta'ala memberikan pintu-pintu yang menjadi wasilah atau penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membahas apa sababul wurud, penyebab baginda Nabi menyampaikan hadis ini. Saya sudah sering menjelaskan bahwa kalau ada cerita, kemudian dari cerita itu ada ayat turun, maka cerita itu disebut dengan sababun nuzul. Kalau ada cerita, dari cerita itu kemudian Nabi menyampaikan sebuah hadis, maka cerita itu disebut dengan sababul wurud. Apa penyebab Nabi bersabda demikian? Di sini disampaikan bahwa Nabi mengucapkan demikian menjelang keberangkatan Sayyidina Mu'ad pergi ke negeri Yaman. Jadi beliau diutus oleh Rasulullah, dakwah kamu ke negeri Yaman, kamu akan berhadapan dengan banyak orang. Maka Nabi lantas memberi wasiat, ittaqillah, takwalah kau kepada Allah. Lalu setelah itu Nabi mewasiati, kalau kamu terlanjur berbuat salah, maka susullah dengan kebaikan dan berakhlaklah dengan orang-orang baru yang kau temui. Kau nanti akan bertemu dengan orang non muslim, orang muslim.
berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Di sini di riwayat lain dijelaskan bahwa Sayyidina Mu'ad bin Jabal bertanya setelah itu, "Qultu ya Rasulullah, la ilaha illallah aminal hasanat." Wahai baginda Nabi, apakah ketika aku mengucapkan kata la ilaha illallah itu termasuk hasanat, termasuk kebaikan yang dapat menggugurkan dosa? Kemudian Nabi menjawab, qala hiya min akbaril hasanat. Kalimat la ilaha illallah itu termasuk kebaikan yang paling utama. Artinya apa? Ucapan kita la ilaha illallah pun sebenarnya termasuk wasilah dengan amalan agar Allah mengampuni dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit mengkaji substansi dari hadis yang barusan kita baca, bahwa hadis yang kita simak di siang hari ini menegaskan tentang satu ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Hud alaihi salam ayat 114, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat tuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan akan mampu menghapus amalan-amalan keburukan. Inilah dalil yang menjadikan para ulama kita kemudian menyusun apa yang disebut dengan mukaffiratuz dzunub, bahwa ada amalan-amalan di dalam Islam yang menjadi wasilah untuk gugurnya dosa-dosa kita sebagai hamba Allah. Diistilahkan dengan mukaffirat. Jadi kaffara yukaffiru itu artinya menutup. Makanya dalam bahasa Inggris sampul buku itu cover. Karena dalam bahasa Arab kafaro itu artinya menutup. Mukaffiratuz dzunub, hal-hal yang menutup dosa. Nah, di antaranya adalah hadis ini. Lalu kita cari, ternyata masih banyak hadis. Di dalam riwayat Imam Tabrani misalnya, Nabi mengatakan, inna dzunubi dzunubun la yukaffiruhas sholatu walas siyamu walal umrah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa kita ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa, ada dosa yang tidak bisa dihapus bahkan dengan haji dan umrah. Lalu sahabat bertanya, fama yukaffiruha ya Rasulullah, lantas apa yang bisa menghapus dosa itu? Nabi mengatakan, al-humum fi talabil ma'isyah. Di antara sebagian dosa itu ada yang bisa dihapus melalui rasa lelahnya seseorang di dalam mencari rizki yang halal. Itu hadis di dalam Imam At-Tabrani, bahwa di antara dosa kita ada yang tidak dihapus dengan istighfar, dengan sholat, dengan puasa, tapi justru terhapusnya dengan lelah payah dalam mencari nafkah, di dalam mencari rizki yang halal. Itu yang pertama. Lalu ada riwayat lain, dan ini yang populer karena diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Baginda Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat. Nabi bertanya kepada sahabat, maukah kamu aku kasih tahu tentang amalan-amalan yang dengan amalan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan amalan-amalan itu Allah Ta'ala mengangkat derajat kalian. Para sahabat ditawarkan seperti ini pasti mengatakan, bala ya Rasulullah, saya ingin tahu jawabannya ya Rasulullah. Amalan apa itu yang kalau kita mengamalkan bukan hanya dihapus dosa kita, bukan hanya dihapus kesalahan kita, tetapi oleh Allah juga diangkat derajatnya. Lalu Nabi SAW menjawab, beliau menyebutkan 3 hal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu alal makarih, di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hadis ini kurang mantap kalau difahamin dalam konteks kita hidup di Indonesia. Jadi kita bayangkan kita sejenak ke negeri Arab, di mana negeri Arab itu kalau sudah kadung musim dingin itu dinginnya luar biasa, kalau sudah kadung musim panas, panasnya juga luar biasa. Maka dulu kami ketika kuliah saat musim dingin datang ada semacam pelumas khusus, karena biasanya kaki kita mahasiswa Indonesia itu kan adaptasi kalau ke sana. Biasanya kaki kita tuh pecah-pecah, Pak. Dan kalau sudah pecah kemudian dibiarkan kering biasanya ada darahnya.
Ketika itu terjadi, ketika datang waktu sholat biasanya susah mau menyempurnakan wudhu. Cobaannya di situ. Dan itu ya terjadi di zaman baginda Nabi. Ketika dalam kondisi sulit, dingin banget atau panas banget, biasanya cobaannya kita wudhu seadanya aja. Maka di antara amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat, kata baginda Nabi apa? Isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu kita alal makarih, dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Kalau di zaman Nabi contohnya musim dingin, kalau dalam konteks kita mungkin ketika kita sedang tergesa-gesa, ini biasanya yang sering. Lagi ada urusan, gak sempet untuk berlama-lama, akhirnya kita cek yang penting kena air gitu aja. Nah ini kurang afdol. Jadi usahakan isbaghul wudhu. Isbagh itu artinya apa Pak? Menyempurnakan wudhu itu, syarat rukunnya dipenuhi, bahkan kalau bisa sunnah-sunnahnya dipenuhi. Dari mana kita tahu kesunahan wudhu? Dari apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab kalau di dalam ayat Al-Quran yang disebut hanya rukunnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu sholat, basuhlah wajah, tangan, sebagian kepala, lalu kaki hingga mata kaki. Di ayat Al-Quran yang disebut hanya rukun. Tetapi kalau kita ingin tahu kesempurnaan wudhu bagaimana, maka Nabi SAW yang menjelaskan. Di antaranya apa? Cuci tangan sebelum wudhu. Nah ini kesunahan yang sering terlewati. Di antara isbaghul wudhu itu adalah mencuci tangan. Nabi nyuruh kita mencuci tangan sejak dulu Pak. Cuman baru-baru ini aja WHO menentukan hari cuci tangan internasional tanggal 15 Oktober. Nah ketika WHO menentukan hari cuci tangan internasional, barulah kita, oh penting cuci tangan itu. Baginda Nabi sejak dulu 14 abad yang lalu mengatakan bahwa ente sebelum wudhu isbagh, cucilah tangan biar sempurna wudhu ini. Karena wudhu ini bukan hanya ritual yang sifatnya spiritual, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan fisik kita. Apalagi kalau kesunahan-kesunahan itu kita amalkan sedetail mungkin. Imam Ghazali misalnya dalam Bidayatul Hidayah menuliskan doa-doa yang maksur, hampir di setiap basuhan itu ada doanya. Misalnya ketika membasuh wajah, Allahumma bayyit wajhi yauma taswaddal wujuh. Ya Allah, cerahkanlah wajahku nanti di hari di mana banyak orang yang datang menghadapmu dalam keadaan wajah yang gelap. Itu doa ketika membasuh wajah. Lalu ketika membasuh tangan kanan ada doanya lagi, kata Imam Ghazali apa? Allahumma ati kitabi biyamini. Ya Allah, di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, izinkan aku menerima kitab catatan amalan dengan tangan kanan. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika min an u'ta kitabi an shimali. Aku berlindung ya Allah, jangan kau berikan catatan amal lewat tangan kiri, karena itu alamat amalan buruknya lebih banyak. Ketika membasuh kaki ada doanya, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, teguhkanlah telapak kakiku ketika menjalani siratal mustaqim di akhirat nanti. Nah itu kalau kita amalkan Pak, kesunahan wudhunya, kemudian berkumur, istinsyak, maka insya Allah itu termasuk bagian dari isbaghul wudhu, yaitu menyempurnakan wudhu. Itu yang pertama. Lalu setelah isbaghul wudhu, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, beliau mengatakan wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke rumah Allah, yaitu masjid. Ini juga termasuk amalan yang menjadi mukaffiruz dzunub. Ulama terpecah menjadi dua pemahaman memahami redaksi hadis ini. Sebenarnya yang dimaksud banyaknya langkah menuju masjid itu apa? Ada yang mengatakan ketika jaraknya jauh, semakin banyak langkahnya semakin bagus. Semakin bagus. Maka kalau masjid sekitar 5 meter dari rumahnya, dia tawaf dulu lewat kampung sebelah misalnya. Tetapi ada ulama yang memahami ini adalah metafora majaz, bahwa yang dimaksud banyaknya langkah ke masjid itu adalah keistiqomahan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi bukan soal jarak, bukan soal apa, tetapi bagaimana konsistensi kita menuju ke masjid. Nah inilah yang bisa kita dapati misalnya ketika salah seorang sahabat bernama Jabir pamit, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari Masjid Nabawi, berada di luar kota Madinah. Menurut antum saya harus menjual rumah saya enggak? Saya ingin beli rumah di dekat Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, enggak usah.
likulli khatwatin takhtuha darajah. Setiap langkah yang kau langkahkan untuk menuju ke masjid itu ada derajat di sisi Allah. Dan watamhu bihal sayyi'ah, dan Allah menghapuskan setiap satu langkah itu keburukan. Nah, ini dari segi pahala akhirat. Hikmah duniawinya ada juga. Sekarang orang ahli medis mengatakan orang kalau ingin sehat minimal dalam sehari 10.000 langkah kita berjalan kaki. Betul nggak Bu? Jadi terutama yang bapak-bapak ini yang sudah umur 40-an, yang bentuk perutnya sudah six pack, sudah nggak six pack lagi, one pack. Jadi bentuknya cuma satu, nggak ada 6. Sudah membuncit setelah nikah seperti saya sudah merasakan. Ini kata ahli medis, kalau ingin kita menjaga pola hidup sehat, biasakan banyak jalan kaki. Dan ini dibenarkan oleh baginda Nabi SAW sejak dulu. Cuman kita kurang mantap. Baru ketika ahli medis mengatakan harus banyak jalan, barulah kita mantap. Nabi dari dulu mengatakan kasratul khuta ilal masjid, perbanyak langkah menuju ke masjid. Artinya apa? Untuk kesehatan fisik di zaman dulu, para sahabat mempersiapkan jihad fisabilillah kuat karena generasinya sering berjalan kaki. Nah, itu amalan kedua. Saya ulang lagi, yang pertama adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah menuju ke masjid. Lalu yang ketiga, dan ini yang terakhir disebut di dalam riwayat Sahih Muslim, wantidharus sholati ba'das shalah. Amalan yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya apa Pak Ustadz? Di antara amalan yang bagus adalah kita yang menunggu sholat, bukan kita yang ditunggu oleh sholat. Artinya sebelum masuk ke dalam masjid kita sudah berada di dalam kondisi yang siap, sudah wudu, sudah sholat tahiyatul masjid, zikir, agar ketika sholat itu tiba kita sudah menghadap Allah melalui kondisi mental yang sudah siap. Inilah yang disebut dengan intidharus shalah ba'das shalah, menunggu satu sholat ke sholat lainnya. Ini pun termasuk amalan yang tamhu bihal khataya, menjadi asbab diampuninya dosa-dosa dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman jangan difahami Pak Ustadz berarti kerjaan orang Islam itu nunggu sholat aja kerjanya. Habis sholat subuh iktikaf, nunggu sholat zuhur. Sholat zuhur iktikaf, nunggu sholat asar. Kapan golek duit iki katanya Pak Widi? Kapan kerjaannya nih Pak Ustadz? Masa kita mengamalkan hadis ini, ingin mengamalkan hadis ini berarti nunggu sholat terus 5 waktu? Bukan begitu maksudnya. Memahami hadis ini harus difahami melalui hadis-hadis yang lain. Karena Allah sendiri berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, di dalam surat Al-Jumu'ah. Ketika sholat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, maka bertebarlah di atas muka bumi. Yang berdagang silahkan berdagang, yang menjadi petani silahkan menjadi petani. Fantashiru wabtaghu min fadlillah, carilah fadilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang dimaksud intidharus shalah ba'das shalah bukan berarti menunggu sholat aja kerjanya, tetapi hati kita muallaq bil masajid. Hati kita bergantung kepada masjid agar ketika panggilan sholat itu datang kita sudah siap. Itulah yang dimaksud dengan intidharus shalah ba'das shalah. Nah, jadi itu tadi beberapa hadis yang menjelaskan amalan-amalan yang menjadi wasilah penghapus dosa. Pertanyaannya sekarang adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jenis dosa yang bagaimana yang bisa dihapus dengan amalan-amalan tadi? Dengan menyempurnakan wudu, kita ketika wudu dosa kita gugur. Lalu dengan memperbanyak langkah ke masjid. Kemudian dengan menunggu sholat. Jenis dosa yang bagaimana? Ini dibahas oleh ulama kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Minhajul Abidin membagi dosa hamba itu menjadi 3 jenis. Yang pertama, saya bacakan redaksinya di dalam kitab Minhajul Abidin. Dosa hamba itu yang pertama jenisnya tarkul wajibat, dosa yang disebabkan karena melalaikan kewajiban atau meninggalkan kewajiban. Pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa misalnya, atau pernah meninggalkan zakat misalnya. Maka dosa yang masuk kategori ini itu harus cara tobatnya ya dengan mengqodoi kewajiban tadi. Tidak bisa dengan wudu aja Pak.
Jadi ketika kita pernah meninggalkan sholat, ya salah satu cara untuk menutupi dosa tadi adalah dengan mengkodok ibadah wajib yang kita tinggalkan itu. Meninggalkan puasa dengan sengaja, kodoin puasanya. Meninggalkan sholat, kodoin sholatnya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu jenis dosa yang pertama. Lalu jenis dosa yang kedua, ismun bainaka wa bainallah. Dosa yang merupakan hubungan murni seorang hamba dengan Allah. Imam Ghazali mencontohkan dengan apa? Syurbul khamar. Meminum khamar. Meminum alkohol. Meminum minuman yang memabukkan. Itu oleh Imam Ghazali dijadikan contoh dosanya kita yang murni urusannya sama Allah aja. Aklur riba, makan riba misalnya. Kemudian an-nazar ila ghairil mahram bi syahwah, melihat sesuatu wanita yang bukan mahram dengan syahwat. Dan itu dilakukan terus-terusan misalnya. Ini juga termasuk dosa-dosa kita dengan Allah. Nah, dosa yang masuk kategori inilah yang bisa dihapus dengan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Dosa jenis kedua ini, bukan yang tarkul wajibat. Tarkul wajibat kalau ingin dihapus, qodoi, istighfar tentu saja, tapi harus dikodok juga. Lalu ada lagi jenis dosa yang ketiga, yaitu ismun bainaka wa bainal ibad. Dosa yang terjadi antara diri kita dengan orang lain. Inilah dosa yang oleh Imam Ghazali disebut wa hadza ashkal wa as'ab. Ini jenis dosa yang paling berat. Dosa yang relasinya antara kita dengan sesama manusia. Ini nggak bisa dihapus cukup sekedar dengan istighfar. Nggak bisa dihapus cukup sekedar dengan umroh misalnya. Nggak bisa dihapus dengan sekedar sholat sunnah 1000 rakaat, tidak. Tetapi satu-satunya adalah dengan cara istihlal, meminta halal kepada hamba tersebut. Ini macam-macam bentuknya. Bisa berupa mengambil harta yang bukan miliknya, bisa berupa pernah menjatuhkan kehormatannya, atau bisa berupa pernah menggunjing dia di belakangnya. Jadi difitnah di belakangnya. Ini termasuk dosa kita ke sesama manusia. Inilah dosa yang kata Imam Ghazali urusannya lebih berat. Urusannya paling berat yang model ini. Kenapa? Karena kita dituntut untuk jujur, mengakui kesalahan itu, lalu dengan tulus meminta kehalalannya. Makanya ulama kita mencetuskan istilah halalun bihalal. Sama-sama jaluk halale. Aku biyen pernah ngambil gorengan 3 ngakune siji misalnya. Dulu ketika masih muda sering nongkrong di warkop, gorengan ngambil 10 ngakunya 5. Hati-hati Pak Widi. Saat jadi mahasiswa diingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi. Saat kuliah, saat SMA dulu barangkali pernah, maka itu ke sesama manusia. Nggak cukup dengan istighfar, tapi harus dengan meminta ridhonya dan lain sebagainya. Jadi 3 jenis dosa itulah yang harus kita pahami agar kita paham dosa yang jenis mana yang bisa dihapus dengan amalan-amalan itu. Ala kulli hal, mudah-mudahan hadis yang kita kaji di siang hari ini bisa menjadi motivasi kita agar lebih istiqomah. Karena amalan-amalan yang sudah sering kita lakukan, kita datang ke masjid, kita berwudu, kemudian langkah kaki kita menuju ke masjid, itu semua baginda Nabi SAW memberi kabar gembira, itu semua adalah penghapus dosa-dosa seorang hamba. Jadi mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini sedikit menjadi motivasi untuk kita bisa lebih istiqomah menjalankan apa yang sudah baik yang kita lakukan selama ini. Saya kira cukup sekian Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Semoga terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan. Pertanyaan saya, apabila kita mempunyai salah kepada seseorang, kemudian seorang tersebut susah dihubungi ataupun lost kontak, Ustaz, apa yang harus kita lakukan agar bisa menembus dosa kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung Mas Irwan ya. Ini yang sering terjadi dan oleh ulama kita diistilahkan dengan ashabul hukuk. Ada orang-orang yang kita memiliki hak yang harus kita tunaikan kepada dia, tetapi sayangnya ketika kita sudah menyadari itu, orangnya sudah tidak bisa dihubungi atau barangkali sudah meninggal dunia. Maka ulama kita menganjurkan, satu, kalau berhubungan dengan harta, ada yang disebut dengan shadaqatut takhallus, sedekah dengan niat untuk membebaskan hak harta kita yang kita punya kepada orang itu. Sudah kita cari Instagramnya, TikToknya, Twitternya, threadnya, Facebooknya, akun YouTube channelnya, nggak ketemu juga. Di Google search juga nggak ada. Punya utang berapa mas? Lumayan Pak Ustadz, 2 juta misalnya. Sudah, kita melakukan shadaqatut takhallus, bersedekah, lalu niatkan di dalam hati, saya bersedekah untuk orang ini saya punya hak yang harus saya tunaikan kepada dia. Saya sudah mencari semaksimal mungkin tapi nggak dapat. Itu namanya shadaqatut takhallus. Yang kedua, kalau berkaitan tidak ada kaitannya dengan harta, tetapi hanya sekedar dosa sesama manusia, menggunjing, menjatuhkan martabat, memfitnah, dan kita ingin meminta maaf, lalu orangnya sudah tidak kita ketemu, maka ada amalan istighfar, Pak. Amalan istighfar ini yang sering diajarkan oleh para ulama kita. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Intinya saya beristighfar kepada Allah, wali ashabil hukuk, untuk orang-orang yang saya masih punya hak terhadap dia tapi saya nggak mampu menemukan dia. Tujuannya apa istighfar ini? Agar nanti ketika di padang mahsyar, di tempat pengadilan di mana Allah menjadi hakim dengan seadil-adilnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, di pengadilan yang sudah tidak bisa ada lagi lobi-lobi, karena Allah langsung yang menjadi hakim, kita memiliki hujjah. Ya Allah, saya dulu di dunia mencarinya dengan maksimal tapi nggak sempat ketemu, tapi saya dulu sudah istighfar ya Allah untuk orang ini. Maka ini juga salah satu strategi amalan yang dianjurkan ulama kita, agar nanti ketika datang hari pengadilan kita punya alasan kepada Allah, agar Allah membantu kita untuk mengampuni dosa dari dia, karena kita sudah beristighfar untuk orang itu. Jadi itu Mas Irwan, ada sodakoh yang disebut sodakoh takhallus, sodakoh untuk membebaskan diri, diniatkan atas nama orang yang kita hutangi itu. Lalu yang kedua beristighfar. Saya kira itu Mas Irwan. Afwan. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita maaf, gimana? Menarik ini, menarik. Menarik Pak Cecep. Kalau dosanya sama Allah gimana? Inilah yang tadi disebut Imam Ghazali kategori dosa jenis kedua. Ismun bainaka wa bainallah. Dosa yang dosa itu hubungannya antara kita dan Allah. Satu, jangan pernah umbar dosa itu kepada sesama manusia, karena Allah aja nutupin aib itu. Maka jangan umbar dosa itu kepada sesama manusia, karena Allah sudah dengan rahmatnya menutupi dosa itu dari mata manusia, malah kita yang mengumbar. Maka satu, kata ulama, syarat taubat kepada Allah, satu, nadam. Nadam itu ada unsur penyesalan. Sebab ada orang dosa, dia bangga dengan dosanya, Pak. Makanya syarat yang pertama adalah nadam, ada penyesalan. Ya Allah, saya khilaf. Ya Allah, sebenarnya saya nggak ingin ya Allah. Cuma hawa nafsu saya yang mendorong, saya nggak kuat ya Allah. Pak Widi kok senyum-senyum ini, agak beda senyum. Jadi merayu Allah dengan cara merintih. Merayu Allah dengan cara merintih seperti itu. Itu yang pertama, nadam, menyesal. Yang kedua, ayyakla. Yakla itu berhenti dari perbuatannya. Jangan istighfar sambil melakukan, tapi yakla, berhenti. Lalu yang ketiga, niat untuk tidak mengulanginya selamanya. Al-azam alla ya'uda abadan. Jadi niat untuk kita tidak kembali mengulangi abadan selamanya. Sudah niat Pak Ustadz, tapi setan lagi-lagi ngerayu Pak Ustadz. Ya sudah, beristighfar lagi, bertaubat lagi, istighfar lagi. Ini yang perlu dipahami. Ketika mengatakan berarti boleh dong, itu berarti sudah berbahagia dengan kemaksiatan itu. Makanya yang menentukan hati kita, Pak Cecep.
yang menentukan hati kita. Istafti qalbak, tanya pada hati nurani. Iya, kan nurani kan nggak mau. Tapi kalau udah ditemukan gimana? Iya, so? Bergoyang aja Allah udah tahu. Iya. Ini pertanyaannya masih global. Sebenarnya kasusnya apa ini, Pak Widi? Saya nggak paham jadinya pertanyaan. Pak Cecep, kalau ada jalan yang halal dan bisa dilakukan, pilihlah jalan yang halal. Saya mengutip pertanyaan Imam Sarokhsi, ulama mazhab Hanafi. Kata Imam Sarokhsi, ma harramallahu haraman illa wa fataha alaihi babal halal. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali pasti ada sandingannya yang halal. Pasti itu kata Imam Sarokhsi. Allah mengharamkan khamar misalnya. Banyak yang Allah halalkan menjadi solusi agar kita tidak minum khamar. Madulah, minum-minuman yang lain yang segar-segar. Allah mengharamkan zina misalnya. Maka di waktu yang bersamaan Allah buka pintu kehalalan melalui jalur pernikahan. Nah, jadi ikhtiarkan yang halal Pak Cecep. Tetapi untuk prosedurnya ke Ustadz Wawan, jangan ke saya. Nah itu mungkin rekomendasinya seperti itu. Karena kalau terlalu jauh bahaya saya nih. Bahaya kalau Pak Cecep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi sebenarnya sama sama Mas Irwan, udah diwakili Mas Irwan. Cuman berarti ada pertanyaannya. Kan tadi kan membahas tadi mending yang tadi yang pembahasan kedua saja. Ya. Nah, kalau misalkan lelaki itu wajib nikah lagi. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini statement saya disalah tafsirkan ini. Ini karena live YouTube. Jadi ketika saya bilang ketika ada sesuatu yang haram maka ada pintu kehalalan. Apa? Ya istri sendiri bisa kan? Termasuk pintu kehalalan juga. Istri sendiri yang halal. Kenapa? Tempuhlah cara-cara yang tidak menyakiti. Karena menyakiti hamba Allah juga bagian dari dosa, kan begitu. Kalau nggak diizinin juga, Sat. Kalau nggak diizinin juga gimana? Jadi pertanyaan ini harusnya dikomunikasikan ke praktisi poligami, bukan ke saya. Ada praktisi yang sudah sukses, nah silahkan itu ditanyakan gimana kiat suksesnya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan secara fikih bagaimana gitu loh. Gitu Mas Fadin ya. Jadi pintu yang halal itu jangan diinterpretasikan satu pemahaman itu saja gitu. Jadi banyak yang lain. Termasuk hal-hal yang sensitif yang dibahas di dalam kitab fikih, tapi saya khawatir soalnya live YouTube. Nah, itu kan jadi nggak enak dibahas di sini. Tapi yang jelas jalannya banyak. Sudah cukup Pak Arifin? Cukup. Ya. Ibu-ibu, nah ini ibu-ibu nggak terima nih. Nggak terima ibu-ibu. Aman. Berarti ridho ya Bu ya? Oh tidak. Baiklah, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, oh satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin ibadah jangan banyak akhir. Saya mau ngomongin masalah ini, Ustaz, yang masalah kalau jalan ke masjid ya, ada salah satu sunnah kan. Saat mau sholat imam maka berjalanlah. Nah,
bagaimana dengan kita yang di kantor ini? Oh iya, iya. Agak dekat. Gitu. Ah, Nah, terus ada juga yang rekan kita, teman kita yang mungkin sholat Jumatnya mungkin di Mutiara, di motor, atau di Batak motor ya. iya, iya. Nah itu bahalnya gimana? Gitu. Iya, iya, iya. Nah, terutama yang kita yang di gedung ini, gitu. Ah, ah. Sholatnya seperti itu. Dan yang kedua yang masalah tadi kan ada salah satu ini kasusnya sebenarnya kasus ya. Contohnya adalah di perumahan saya ada salah satu orang kayak keluarga, dia kan mungkin mengikuti mensalam nasihatkan ya, bukan dengan kebaikan ya, dulu dengan kebaikan. Jadi salah satu pekerjaannya dia adalah pinjaman dari riba. Jadi kalau setiap sholat maghrib, habis sholat maghrib, dalam maghrib itu ngajinya kalau paling kencang lah. Satu jalan itu kadang-kadang kalau dia dapat ngaji gitu. Tapi ya sampingannya dia adalah riba. Nah itu seperti apa hukumnya gitu? Jadi sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pembahasan riba butuh pembahasan khusus. Jadi pembahasan riba kita perlu mengkaji secara teks fikih klasik lalu realita hari ini. Apakah akad-akad transaksi yang ada di bank konvensional, bank syariah itu masuk di dalam klasifikasi riba? Karena para ulama sendiri sehingga hari ini di Al-Azhar masih khilaf. Karena itu saya ingin anggaplah itu riba yang sudah disepakati, kasus yang ditanyakan Mas Yupi ya. Tapi yang pertama terkait dengan jalan. Tadi saya sudah menyampaikan ketika memahami hadis kasratul khuto itu kan ulama juga ada yang memahami secara tekstual bahwa banyaknya jalan itu adalah banyaknya langkah, tetapi ada yang mengartikan itu majas. Majas itu substansinya adalah keistiqomahan kita ke masjid. Bukan soal jalan kakinya, tetapi keistiqomahan kita untuk menuju rumah Allahnya itu. Kalau dari Mas Yupi dari Bogor ya, dari Bogor ke sini ya bisa dihitung lah di Google Maps sudah berapa kilo, kan gitu. Kemudian sholat menuju masjidnya ya berarti fadilahnya lebih besar. Artinya nggak melulu harus diartikan langkah secara tekstual, gitu. Kemudian yang berkaitan dengan harta ribawi, ada orang yang hartanya berasal dari sesuatu yang diharamkan Allah. Nggak hanya riba sebenarnya, judi misalnya. Judi, mencuri, dan lain sebagainya. Itu kan harta yang haram semua. Bisa nggak kita menggunakan hadis ini untuk mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Oh kalau begitu Pak Ustadz, sebagian dari harta ini kita sedekahkan. Maka kata ulama, sedekah itu, zakat itu fungsinya bukan untuk membersihkan harta. Jadi jangan kira harta korupsi kemudian disedekahkan 2,5% kemudian jadi suci, tidak. Sama sekali tidak ada hubungannya itu. Sehingga salah kaprah menafsirkan hadis itu sebagai pembersih harta haram. Tidak, harta haram statusnya tetaplah harta haram. Maka cara taubatnya bagaimana? Dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam kasus akad riba, yang wajib dikembalikan itu adalah kelebihan ribawinya. Kalau harta pokok milik kita itu halal-halal saja. Tapi kelebihan ribawinya itu yang harus dikembalikan kepada ashabnya. Atau harta judi, ya hasil judinya itu yang harus diinikan. Bagaimana yang tidak bisa dihindari? Maka Syekh Wahbah Zuhaili kalau memang nggak bisa dihindari ya sudah, gunakan untuk pembangunan jalan, gunakan untuk membeli keset, untuk membeli alat-alat bersih di kamar mandi, gunakan untuk fasilitas-fasilitas yang sifatnya umum. Tapi dengan itu tadi saya bilang, harta riba, harta hasil judi, harta yang haram, harta yang syubhat tidak bisa disucikan melulu dengan sedekah. Jadi fungsi sedekah, fungsi ngaji itu bukan menghalalkan sesuatu yang haram, statusnya tetap dan harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Saya kira itu Mas Yupi. Mudah-mudahan bisa kita kaji lebih luas lagi di lain kesempatan, khususnya terkait dengan transaksi riba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.